Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Perlu Kekudusan untuk Masuk Surga. Tolong ditampilkan. Katakan, perlu kekudusan untuk masuk surga. Saudara, materi ini sudah saya bawakan bulan yang lalu, tapi saya merasa masih perlu ditegaskan kembali. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Mereka berpikir, asal saya sudah jadi Kristen, asal saya sudah terima Yesus, saya pasti masuk surga. Belum tentu, saudara. Ya, saudara harus mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk masuk surga diperlukan kekudusan. Katakan, perlu kekudusan untuk masuk surga. Belum mantap, saudara. Ragu-ragu. Katakan, perlu kekudusan untuk masuk surga. Ya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ada dasar kekristenan yang perlu kita mengerti. Dan hari ini saya berikan 3 dasar yang sehubungan dengan kekudusan. Langsung saja dasar yang pertama. Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Sekali lagi, Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26, di sana dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi sekali lagi, saudara, kita perlu mengerti bahwa kita, saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Katakan, saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya kita berkuasa, memerintah atas seluruh bumi, dan atas seluruh ciptaan Allah, termasuk para malaikat. Alkitab berkata, sekarang kita sedikit lebih rendah dari para malaikat. Tapi kelak kita akan memerintah para malaikat. Karena kita adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Katakan, saya ciptaan Allah yang tertinggi. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus. Supaya ia, anaknya itu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tidak bisa melihat Allah karena Allah adalah roh. Karena itu 2000 tahun yang lalu Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus, untuk menjelma jadi manusia. Dan akhirnya mati disalib dengan penderitaan dahsyat untuk mengampuni dosa kita. Tapi salah satu alasan yang lain, Tuhan Yesus menjelma jadi manusia, Allah menjelma jadi manusia, supaya kita bisa melihat teladan, melihat contoh, melihat role model. Seperti apa manusia Allah itu, manusia yang serupa dengan Allah. Itu adalah seperti Yesus. Katakan, manusia Allah seperti Yesus. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita baca lagi Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, kata Tuhan, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara, salah satu sifat utama Tuhan adalah kudus. Dan karena Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia, kita juga harus kudus seperti Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, selama kita hidup dunia, kita harus mengejar kekudusan. Sebab dengan jelas tanpa kekudusan, kalau saudara dan saya tidak kudus, saudara tidak akan melihat Tuhan. Kalau tidak lihat Tuhan artinya masuk mana? Neraka. Ya, kalau lihat Tuhan artinya masuk surga. Jadi ini sangat jelas, saudara ya. Kalau saudara dan saya tidak kudus, kita tidak akan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Kita lihat yang kedua. Tidak ada setitik dosa pun yang bisa masuk surga. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak masuk ke dalamnya ini ke dalam surga. Sesuatu yang najis, kotor. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat najis, berbuat kotor? Berpikir kotor, berkata kotor, atau berbuat kotor? Angkat tangan.
Wah ini tidak ada ini. Ini Pak Yongki sebagai pendeta gagal nih. Lah kalau jemaatnya tidak ada yang masuk surga gimana Pak? Jangan-jangan Pak pendetanya sendiri juga tidak masuk surga. Ya, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Siapa yang tidak pernah berbuat najis? Kotor. Atau orang yang melakukan kekejian, jahat. Siapa yang tidak pernah jahat sama orang lain? Berpikir jahat, berkata jahat, maki-maki orang, ngata-ngatain orang, berbohong macam-macam, atau berbuat jahat, keji. Halo? Gak ada. Wah bahaya ini. Ya, gagal deh. Mengembalakan jemaat segini banyaknya, gak ada yang masuk surga kan aneh ini. Atau dusta. Yang tidak pernah berbohong, tidak pernah bohong, angkat tangan. Gak ada juga. Ini gimana? Semuanya pernah berbuat najis, kotor, atau keji, jahat, atau dusta, bohong. Ya, kalau pernah tidak bakal masuk surga. Yaitu Alkitab yang berkata, bukan saya, saudara. Ya, jadi sekali lagi ada yang tidak pernah bohong. Kalau ada yang ngangkat tangan ini kebangetan, Pak. Ini pasti raja pembohong, Pak. Kita langsung dibawa ke depan. Ini pasti jagonya bohong nih. Ya, kita semua pernah, saudara. Jadi tidak ada yang pantas masuk surga. Tapi untung kalimatnya belum selesai, saudara. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ada jalan keluar yang Tuhan lakukan, berikan. Yaitu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua kita telah berbuat dosa. Jadi kalau tadi ada yang angkat tangan, wah ini raja pembohong, Pak. Ya. Semua orang berbuat dosa, saya berbuat dosa, saudara berbuat dosa, tidak ada yang tidak berbuat dosa. Kecuali Yesus. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi yang tidak pernah berdosa itu hanya Yesus. Yang lain semuanya berdosa. Karena itu tidak ada yang bisa masuk surga dengan kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan itu dianggap benar. Ya, dianggap benar dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Karena korban Kristus, kita ditebus oleh darah Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita diselamatkan. Dosa kita diampuni. Kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Yang percaya berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Haleluya. Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, ke surga, kecuali melalui aku. Saudara, jadi maaf ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan. Di mana orang bisa selamat, kecuali nama Yesus. Karena apa? Karena kita tidak ada yang layak masuk surga dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Kalau saudara mau masuk surga dengan kekuatan saudara, harus suci sempurna. Dan itu tidak ada, saudara. Karena itu Yesus satu-satunya jalan. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya pada korban Yesus, dia mati di salib untuk menebus dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Nama kita terus dalam kitab kehidupan di surga. Yang percaya berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Kita langsung masuk bagian ketiga. Bagaimana caranya hidup kudus? Saudara, ternyata banyak sekali orang Kristen yang tidak tahu caranya hidup kudus. Saudara, hari Minggu yang lalu, famili saya, rumah saya, saudara, ya, kita sempat kumpul keluarga. Dan adalah salah satu famili kita, ya, seorang pendoa senior, ya, dari sebuah gereja besar, karismatik. Ya. Dia tuh tanya sama saya, Ko Yongki, gimana ya caranya hidup kudus? Saya kaget, saudara. Jadi ternyata pekerja senior ini, ya pendoa senior, ya, sudah lama melayani, tidak tahu caranya hidup kudus, saudara. Nah kalau pekerja senior aja tidak tahu, bagaimana dengan yang lain, saudara? Karena itu saya sangat yakin, memang banyak orang tidak ngerti, saudara. Itu sebabnya banyak orang hidup dalam dosa. Saya sendiri pernah saksikan pada saudara, waktu saya muda,
saya itu, orang tua saya Kristen. Jadi saya ngerti kalau anak Tuhan itu harus hidup kudus. Tapi saya tidak pernah sanggup hidup kudus. Jatuh bangun dalam dosa. Saya berpikir tekad saya kurang kuat. Jadi saya membulatkan tekad. Jatuh lagi. Kurang kuat. Tetap jatuh lagi. Saudara kalau pakai kekuatan sendiri pasti gagal. Katakan pasti gagal. Ya kita tidak mampu untuk hidup kudus dengan kekuatan kita. Saya sampai putus asa, saudara. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kelak saya mati masuk neraka, tolong kasih tahu sekarang Tuhan. Minimal saya bisa berbuat dosa semau saya. Toh percuma kan kalau mati masuk neraka. Daripada saya berusaha mati-matian hidup kudus, gagal akhirnya masuk neraka. Saya bilang, paling kurang kasih tahu saya. Tapi puji Tuhan, saudara. 45 tahun yang lalu, waktu itu saya sudah menikah dengan istri saya. Saya bekerja di tambang minyak yang dikelola oleh Total Indonesia, perusahaan Perancis, saudara, di Delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Karena kesepian, saya banyak bawa bahan bacaan dari kota Balikpapan ke desa Handil, di mana saya bekerja, saudara. Salah satu buku yang saya bawa itu judulnya Damai dengan Allah, yang ditulis oleh pendeta Billy Graham. Di situ Billy Graham mengajarkan bahwa setiap orang Kristen harus punya saat teduh tiap hari untuk berhubungan dengan Tuhan. Waktu saya baca, saya baru sadar, inilah yang sudah bertahun-tahun saya cari bagaimana caranya hidup kudus. Saya ingat saudara pada hari itu, tepat jam 12 siang, kami istirahat untuk makan siang. Saya itu satu kamar mes dengan seorang teman, saudara. Teman saya baru pergi ke ruang makan untuk makan. Saya buru-buru kembali ke kamar mes saya bertiarap di lantai, saya nangis habis-habisan. Saya berkata, Tuhan ampuni segala dosa saya. Dan mulai sekarang Tuhan, saya mau bersaat teduh tiap hari. Dan saya lakukan, sampai sekarang, sudah 45 tahun saya bersaat teduh. Dan saya lihat sudah, dulu yang saya jatuh dalam dosa, mulai stabil rohani saya. Bahkan kemudian menanjak, bahkan kemudian saya lepaskan pekerjaan sekuler saya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Dan saya lihat sungguh-sungguh, kalau kita lakukan hal ini, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memproses kita menjadi makin kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Berikutnya lagi, ada 2 langkah saudara, bagaimana bisa hidup kudus. Pertama-tama pastikan bahwa kita sudah dibenarkan, katakan sudah dibenarkan. Karena apa? Karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Ini dulu awalnya saudara ya. Pastikan saudara dan saya sudah lahir baru. Pastikan saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pastikan kita sudah menerima korban Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan, dijadikan anak Allah. Dosa kita diampuni. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pertama-tama pastikan, saudara sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Dan kita sungguh percaya dalam hati bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Maka kita diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, pembenaran ini luar biasa dampaknya. Saya berikan contoh langsung, saudara. Penjahat yang di samping kanan Tuhan Yesus, yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Penjahat ini penjahat besar, saudara. Tidak ada maling ayam, maling kambing, disalib itu tidak ada, saudara. Ya mungkin digebukin bisa, tapi kalau disalib nggak mungkin. Ini penjahat besar, pembunuh, pemerkosa, perampok, pemberontak, pasti penjahat keji, saudara. Itu baru disalib. Di atas kayu salib, penjahat besar ini berkata pada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku, bila Engkau datang sebagai Raja. Di atas kayu salib, penjahat besar ini mengaku Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, saudara. Apa kata Yesus? Hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus.
Firdaus itu surga tingkat pertama. Alkitab mengajarkan surga itu ada 3 tingkat, saudara. Rasul Paulus pernah dibawa ke surga tingkat ketiga. Penjahat ini, Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Padahal dia penjahat besar. Dan dia tidak sempat berbuat apa-apa, saudara. Setelah dia menerima Yesus, dia langsung mati. Hari itu juga, nggak ada kesempatan berbuat apa-apa. Tapi Yesus mengatakan, kamu masuk di dalam surga bersama dengan aku hari ini juga. Ini luar biasa, dampak pembenaran itu luar biasa. Dan saudara dan saya harus mulai dari pembenaran dulu. Katakan, saya harus dibenarkan lebih dahulu. Harus terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dulu. Ya. Supaya dosa kita diampuni, kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi, nah ini masalahnya, dengar baik-baik saudara. Saya lihat banyak sekali orang Kristen yang berhenti sampai di situ, tok, apa saudara? Tok. Dia pikir cukup saya jadi Kristen. Cukup saya lahir baru. Cukup saya terima Yesus. Hanya itu tok. Itu dampaknya luar biasa tadi saya sudah bilang, saudara. Tapi kan saudara lain dengan penjahat tadi. Ya, kita masih hidup lama setelah terima Yesus. Kalau penjahat tadi langsung mati. Langsung masuk surga tapi tidak terima upah. Tapi kalau kita masih hidup lama sesudah kita terima Yesus. Nah, selama kita hidup kita bisa jatuh kembali dalam dosa. Ya kita bisa hidup ngawur lagi dan seterusnya. Dan tanpa kekudusan tidak seorang pun masuk ke surga. Ya karena itu kita harus mengejar kekudusan. Mari kita lihat selanjutnya. Selanjutnya izinkan Tuhan mendidik, memproses kita. Supaya kita menjadi kudus seperti Dia adalah kudus. Jadi kalau tadi yang langkah pertama dikuduskan, dibenarkan. Bukan dikuduskan, dibenarkan, dianggap benar. Tapi langkah kedua kita harus dikuduskan seperti Yesus adalah kudus. Seperti Allah adalah kudus. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita, mereka ini bapak kita. Sebab ayah kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang ayah kita anggap baik. Tetapi dia ini Tuhan. Menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita menjadi kudus seperti Dia. Saudara, jadi tidak cukup hanya dibenarkan. Yes, kalau sudah langsung mati cukup. Ya masuk surga, tapi tidak terima upah. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kita masih hidup lama dalam tubuh darah daging ini. Saudara, Alkitab berkata, daging ini terdapat tabiat dosa. Iri hati, benci, kemunafikan, macam-macam yang aneh-aneh ada dalam daging kita. Saudara, kalau kita tidak dididik, maka kita akan kembali jatuh dalam dosa. Kita akan hidup dalam dosa. Darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Saudara, nanti ketika Yesus datang, tubuh ini diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari orang mati. Tubuh yang tidak bisa berdosa dan tidak bisa mati lagi. Nah, itu yang kita naik ke surga dengan tubuh seperti itu, bukan dengan darah dan daging. Ya, karena itu selama kita masih hidup dalam darah dan daging, kita bisa jatuh dalam dosa. Karena itu jangan ada yang sombong, saudara. Wah, saya pendeta besar, saya nggak bisa jatuh dalam dosa. Ya, kalau Pak Yunus maaf ya, Pak Yunus orangnya kan baik. Kalau Pak Yunus bisa jatuh, saya nggak mungkin. Siapa bilang? Ya, tidak ada yang kebal dosa. Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Karena itu jangan sombong. Karena itu kejar kekudusan. Sungguh-sungguh kejar kekudusan. Supaya kita tetap kudus, makin seperti Dia, seperti Yesus. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus membentuk kita. Supaya makin lama kita makin serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambar Kristus. Saudara, saya pernah melihat seorang pemahat hebat. Dia membentuk sebuah patung dari bonggol kayu, saudara. Ya ada kayu pohon besar gitu. Dia membentuk patung dari kayu besar itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Pertama dia pakai gergaji mesin, chainsaw, saudara. Dia kupas bagian-bagian besar dari kayu itu dikupas, saudara. Ya, dibuang. Sampai terbentuk bentuk dasar dari patung. Kemudian dia mulai ngambil gergaji. Mulai dipotong sedikit-sedikit, bagian-bagian dibuang. Akhirnya dia mulai pakai pahat, saudara. Ya dipahat-pahat. Akhirnya dia pakai pengukir yang kecil, saudara. Untuk membentuk detail-detailnya dari
patung itu. Akhirnya menjadi patung yang indah. Demikian juga saudara dan saya. Dulu kita ini orang-orang berdosa, saudara. Dosa kita macam-macam. Ya Tuhan hajar dulu habis-habisan. Untuk membuang karakter kita yang aneh-aneh, yang paling melekat pada diri kita. Saya dulu orangnya sombong. Ya saya lulus kuliah di ITS dengan predikat. Ketika saya masuk kerja di Handil tadi, saudara, di tambang minyak, di Sungai Mahakam, di Delta Sungai Mahakam. Saya orang Indonesia pertama yang diangkat jadi kepala seluruh lapangan di Handil, saudara. Wah sombong, saudara. Tadinya orang bule, saudara. Saya orang pertama. Sombong. Orang sombong tidak bisa dipakai Tuhan, apalagi jadi pendeta, nggak bisa. Karena itu Tuhan hajar dulu, saudara. Ya kalau saudara baca buku saya, sudah tahu. Saya tidak detail, saudara. Saya dipecat dari pekerjaan hanya karena tidak melaporkan ke datang perusahaan pajak. Bukan karena nyuri, bukan karena korupsi, bukan apa-apa, tapi tidak lapor ke dalam perusahaan pajak, saya dipecat, saudara. Gara-gara itu saya pindah ke Jakarta. Ikut gereja aliran Pantekosta, karismatik. Dari pengerja biasa, saya naik sampai jadi wakil gembala. Biarpun tidak resmi, kalau pendeta saya pergi, saya yang khotbah di mimbar, saudara. Tapi gembala saya ini orangnya keras sekali, saudara. Pengerja salah sedikit, skors. Jadi pekerja yang lain ngomong sama istri saya itu, Pak Yonggi ngomongin dong, Pak Gembala jangan seperti itu. Saya ngomongin gembala saya, saudara. Malah saya sendiri kena skors. 2 tahun. 2 tahun di gereja itu pelanggaran berat, saudara. Berzina, nyuri uang gereja itu. Ini saya itu cuma ngomong aja. Ya, only talking. Only talk to my priest, my pastor. Diskors 2 tahun. Wah, waktu itu saya dihajar habis-habisan, saudara. Sampai kapok-pok, ya, tanpa salah pun digitukan. Tapi sekarang saya bersyukur. Saya pernah diajar seperti itu. Setelah diajar 2 tahun, saya pindah ke Omnyo, gerejanya Omnyo di Sawangan. Hanya dalam tempo 4 bulan, saya sudah diangkat jadi gembala di Hotel Bumi Yata, caretaker gembala. Jadi kalau sudah lulus, langsung ada promosi, ya, dan seterusnya. Saya diproses. Kalau sekarang, Tuhan baru ngomong sedikit aja, saya ya. Saya nggak mau digebukin lagi, saudara. Ya kapok, sudah dihajar habis-habisan, kapok, ya. Jadi begitu, ini langsung, ya Tuhan ampuni saya. Sudah begitu. Ya tidak perlu sampai digebukin, sampai dihajar habis-habisan. Ya tapi itu, gini saudara, ada teman saya, pendeta juga. Dia bangga banget. Saya berbuat macam-macam. Tuhan tidak ngapa-ngapain tuh. Dia bangga. Dalam hati saya mestinya lu nangis. Kalau lu berbuat macam-macam, dibiarkan Tuhan, karena mungkin dia sudah biasa itu enggak peduli. Ya sudah Tuhan biarin. Itu mestinya nangis, karena kamu tidak dianggap sebagai anak. Kamu anak gampang. Ya, kalau kamu anak sungguhan, pasti Tuhan ajar. Ya supaya kamu jadi baik. Ya, tapi dia bangga banget. Pak Yunus, saya enggak diapa-apain. Tuhan sayang sama saya. Itu salah besar. Justru kalau Tuhan sayang sama Pak Yunus, dosa. Diperingatkan, Yunus, dosa. Bandel, bentak, Yunus masih bandel, terpaksa tabok masih bandel, dihajar. Itu karena apa? Tuhan sayang sama Bapak. Do you understand? Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang melihat Tuhan. Saudara, selama kita hidup di dunia kita harus mengejar kekudusan. Kita tidak ujuk-ujuk jadi kudus, saudara. Enggak ada apa-apa, duduk-duduk jadi kudus. Enggak bisa begitu. Kejar. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup kudus. Periksa diri tiap hari, minta ampun dosa. Sebab tanpa kekudusan, kalau saudara tidak kudus, saudara tidak akan masuk surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Yesus berfirman, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita hanya bisa jadi kudus kalau kita nempel sama Tuhan.
Aku pokok anggur, kata Yesus, kamu rantingnya. Bila kamu tinggal dalam aku di dalam kamu berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Saudara, kalau saudara ingin hidup kudus dengan kekuatanmu sendiri, omong kosong, saya sudah buktikan, saya sudah lakukan bertahun-tahun, enggak bisa, jatuh bangun dengan tekad bulat segala macam, enggak bisa saudara. Satu-satunya cara adalah melekat sama Tuhan. Tadi saat bersaat teduh tiap hari, kita melekat sama Tuhan, baru kita bisa jadi kudus. Do you understand? Berikan tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Prakteknya, bersaat teduh setiap hari. Ya. Sediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan. Ini kuncinya saudara, ya banyak orang tidak ngerti. Ya saya sendiri baru ngerti setelah baca bukunya Pendeta Billy Graham. Dulu saya juga tidak ngerti. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Kalau baru mulai boleh 15 menit. Lama-lama tingkatkan jadi setengah jam. Lama-lama jadi 1 jam. Jadi kalau bisa minimal 1 jam sehari saudara. Apa yang kita lakukan? 2 hal. Pertama berdoa dan periksa diri. Saudara, waktu saat teduh berdoa. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Ya. Maaf saudara kalau saya sekarang, dulu saya banyak permintaan saudara. Tapi makin lama saya jadi ada sih kadang-kadang kalau ada masalah saya minta. Tapi kebanyakan hanya bersyukur. Ya saya lihat Tuhan kau terlalu baik dalam hidup saya. Kebanyakan saya hanya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Saya memuji Tuhan, memuliakan Dia saudara. Hati saya limpah dengan syukur saudara. Berdoa dan periksa diri. Saudara, saldo dosa harus selalu 0. Ya tiap hari periksa diri. Periksa apakah ada dosa dalam pikiran. Apakah ada pikiran yang tidak baik, kotor, jahat, macam-macam saudara. Ya. Periksa juga perkataan kita. Adakah kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang jahat dan sebagainya. Ya. Termasuk jari kita saudara. Ya mungkin kita mengatakan di gadget ya ucapan macam-macam yang aneh-aneh. Atau perbuatan fisik. Ya dosa, periksa diri. Kalau sudah periksa diri tiap hari, sudah selesaikan, saldo dosa pasti 0. Kapanpun Tuhan datang, saudara sudah siap. Do you understand? Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, baca Alkitab. Saudara, Alkitab ini bukan cepet-cepetan bacanya. Bukan. 1 hari, 1 atau 2, maksimal 3 pasal. Baca pelan-pelan. Yang terkena di hati diberi garis bawah, stabilobos. Direnungkan, simpan dalam hati. Lalu yang terpenting dilakukan dalam hidup. Kerjakan seperti itu saudara. Ya. Tiap hari. Lakukan, simpan firman Tuhan, dan dilakukan dalam hidup. Saudara, dulu ketika saya baru mulai bersaat teduh. Saya bersaat teduh sudah 45 tahun saudara. Ya dari tahun 1980. Saya ingat persis karena saya habis menikah dengan istri saya. Sampai sekarang, sampai tadi pagi saya masih bersaat teduh, saudara. Ya. Saudara, tiap hari baca firman, renungkan, dan lakukan. Nah, waktu saya dulu baru mulai, banyak sekali firman Tuhan yang saya tidak bisa lakukan. Salah satunya yang paling berat. Siapa gerangan ada di surga dan di bumi selain Engkau? Selain Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kurindukan di bumi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa lakukan firman ini. Saya masih punya banyak kerinduan. Saya ingin jadi kaya, saya ingin jadi terkenal, saya ingin dikagumi orang, saya ingin ini, saya ingin itu. Saya tidak bisa Tuhan lakukan firman-Mu. Tapi saya mau Tuhan. Berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Apa yang terjadi saudara? Puji Tuhan, setelah berulang-ulang saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab ini maaf sudah belasan kali saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Suatu ketika saya lihat, sekarang saya sudah bisa. Sekarang dengan segenap hati, saya sudah bisa berkata pada Tuhan. Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga dan di bumi. Selain Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kurindukan di bumi. Now I can do that. Tapi itu setelah berulang-ulang, melakukan firman Tuhan, diproses oleh Tuhan, terus.
Lama-lama kedagingan itu makin turun, saudara. Dan buah roh karakter Kristus mulai keluar dalam hidup kita. Saudara, lakukan. Kalau saudara lakukan yang saya katakan, ya, saya yakin 1000%. Saudara pasti diubahkan. Hari lepas hari. Saudara makin mengenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Karakter saudara makin dibentuk seperti Kristus. Biarpun belum ada yang sempurna. Saya ulangi saudara, di dunia ini belum bisa sempurna. Nanti waktu Yesus datang, tubuh ini diubah jadi tubuh kemuliaan. Itu tubuh yang sempurna. Tidak bisa berdosa, tidak bisa mati lagi. Tapi sekarang kita masih hidup dalam darah dan daging. Kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, tapi lakukan, pasti, saya pastikan, saudara akan meningkat di dalam kekudusan. Saudara akan makin meningkat dalam karakter saudara menjadi makin lama seperti Kristus. Dan janji-janji Allah dalam Alkitab terjadi dalam hidupmu. Ya. Mari kita lihat yang terakhir, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, katakan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita akan diangkat, kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Ya kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati bangku ladangmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati. Itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, pasti ya, apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Saudara, Alkitab ini berisi ribuan janji Allah. Suatu janji melibatkan dua orang, dua pihak, Allah dan kita. Allah pasti mengenapi janjinya. Katakan pasti mengenapi janjinya. Kurang mantap, saudara. Pasti mengenapi janjinya. Yang tidak mengenapi itu kita. Kita seringkali tidak lakukan bagian kita, sehingga Allah tidak bisa mengenapi janjinya. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, pasti Allah melakukan bagiannya. Saya sudah lihat sendiri, saya sudah buktikan sendiri. Bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang maha kasih. Allah yang berkuasa. Allah yang tidak pernah berdusta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.